Saya bagiin paper untuk kalian. Paper yang dilapis tahun 2008. Judulnya So What Did You Do Last Night? Apa yang telah kamu lakukan tadi malam? The Economics of Infidelity. Ilmu ekonomi tentang perselingkuhan. Topiknya cukup menarik kalau buat kalian untuk dibahas karena dia ini, kenapa saya contohkan ini, dia ini menggunakan apa yang disebut dengan yang akan kita pelajari yaitu profit dan logit. Jadi dia datanya kategorikal dan 1 dan 0 si dependent variable-nya, dan independent variable-nya itu ada berbagai macam. Jadi dia memodelkan sampai ada 9 model dan nanti akan saya jelaskan hasilnya seperti apa dan dari awal tuh modelnya seperti apa. Karena memang dan ternyata ada perbedaan yang menarik ya antara si perilaku selingkuhnya cowok sama perilaku selingkuhnya cewek. Ini pun dipengaruhi oleh berbagai macam hal, termasuk diantaranya adalah biological dan psikologikal. Ternyata itu pun berpengaruh. Oke, saya jelasin dulu bahwa penelitian ini memang didasari pada dasar infidelity ini atau perselingkuhan atau extramarital sexual relationship itu di agama manapun itu dilarang. Makanya dia si ahli statistika ini gabung sama ahli biologi dan psikologi buat memetakan apa sih faktor-faktor yang membuat seseorang itu melakukan perselingkuhan. Nah, dia ini menggunakan survei dari tahun 91 sampai dengan tahun 2004 yang pada akhirnya mendapatkan sekitar berapa ribu sampel yang bisa digunakan hasil surveinya gitu. Surveinya bukan cuma soal perselingkuhan, tapi dia tentang general social survey di mana semua hal itu ditanyakan, termasuk diantaranya salah satunya adalah si perselingkuhan ini. Nah, si perselingkuhan ini salah satu yang dianalisa oleh GSS. Nah, datanya dia pakailah untuk menganalisa bagaimana sih perilaku seseorang itu untuk berselingkuh. Nah, banyak faktor, tapi yang salah satu yang utama untuk pria dan wanita yang jelas sih adalah opportunity cost. Ya. Yang kedua, opportunity cost seperti apa? Kalau misalkan tahu kan opportunity cost kan? Biaya yang timbul karena kalian mengambil suatu pilihan kan? Nah, tapi yang sebetulnya kesimpulan utamanya ada hal-hal yang menarik sebetulnya. Ternyata misalkan kalau dibandingkan dengan yang miskin, ternyata lebih banyak yang miskin yang selingkuh dibanding dengan yang kaya.
Jadi kalau mungkin kan kalau kita lihat di sinetron-sinetron yang kaya tuh lebih banyak yang selingkuh, tapi ternyata nggak juga gitu. Berdasarkan survei secara agregat ternyata orang susah itu lebih nakal daripada orang yang kaya gitu. Nanti kita lihat hasil surveinya. Tapi dua faktor utama secara teoritikal ya, secara teoritikal ini adalah tingkat kesuburan. Tingkat kesuburan secara biologika itu tingkat kesuburan dan psikologikal. Ini akan jadi beda antara perilakunya laki-laki dan perilakunya cewek ketika selingkuh. Karena laki-laki itu nggak punya menopause, ya kan? Tapi cewek itu punya menopause, sehingga nanti pada satu titik cewek itu bisa berhenti selingkuh. Tapi kalau cowok itu lebih panjang probabilitas selingkuhnya karena dia tidak punya titik menopause. Nah, itu nanti dia buktikan secara data. Datanya seperti apa sih? Dengan menggunakan analisa probit ini, ya, dengan menggunakan analisa probabilitas antara 1 dan 0. Oke, ini modelnya. Bahwa di awal dia menyatakan EU itu adalah expected utility. Expected utility-nya perselingkuhan itu terdiri dari benefit, BI-nya itu adalah benefit, CI-nya adalah cost, PI-nya itu adalah probability of getting caught atau kemungkinan ketahuan. Jadi perselingkuhan itu secara teoritis ada 3 modelnya. Yang pertama adalah yang mempengaruhi perselingkuhan ya, dia atau iya atau tidaknya, benefit, cost, sama tadi probabilitas ketika dia ketahuan atau nggak ketahuan. Diturunkanlah ya menjadi sebuah variabel. Yang pertama XI-nya itu adalah karakter dirinya sendiri, karakter pasangan, kebahagiaan, dan religiusitas. Ya, jadi ada 4 dari 3 tadi itu didefinisikan jadi 4 variabel. XI-nya itu adalah karakter diri sendiri, karakter pasangan, kebahagiaan, dan religiusitas. Nah, nanti dia akan dia ini ngeran berbagai macam model. Ada 1 sampai dengan 9 model yang dia run, yang dia jalankan. Nah, model mana yang terbaik nanti akan kita lihat. Nah, ini model probabilitasnya. Jadi kenapa dia antara 1 dan 0? Karena memang dia memasukkan si model yang tadi itu ke dalam model probit. Nah, model probit itu artinya di sini menerjemahkan si 1 dan 0 menjadi sebuah probabilitas. Jangan khawatir, kalian tidak perlu mengerti ini semua karena saya skip ini sebetulnya dari bab ini ada di bab 17 kalau ada di bukunya. Ini udah ada di tahapan-tahapan akhir ketika buku ini jelaskan. Tapi yang jelas selingkuh itu bisa terjadi karena dia menganggap utilitasnya dia itu lebih tinggi ketika berselingkuh. Tingkat kepuasannya lebih tinggi. Ya. Di situ. Oke, ini hasil observasinya. Jadi CGSS ini berhasil mengumpulkan sekitar 5.000 data orang dari kuesioner dari tadi 1999 sampai dengan 2004. Secara deskriptif ini kita bisa lihat bahwa ternyata cowok itu lebih banyak selingkuh. Ya, cowok itu lebih banyak selingkuh. Extramarital affair-nya secara deskriptif statistik. Secara observasi si cowok itu si cewek itu 7%,
si cowok itu 14%, 2 kali lipat kemungkinannya cowok itu untuk berselingkuh dari data yang ini ya, bukan di populasi yang ini, dari data yang ini. Headman extramarital affair age di bawah 35 sama, cowok pun 9,3% dia berselingkuh, sementara yang cewek cuma 6,85. Sementara bagaimana kalau misalkan secara kelas atau pendapatan? Nah, dia pun sama. Ternyata ini hampir nggak ada bedanya lah. Kalau yang cewek itu 52, yang cowok 51%. Tapi di sini kita bisa lihat yang unemployed pun lebih sedikit. Ya, jadi artinya kalau di sini secara deskriptif statistik kita bisa melihat kesimpulan bahwa yang miskin itu lebih taat ya dibanding dengan yang kaya. Kalau secara deskriptif statistik kita hanya akan menjelaskan secara deskripsinya. Ini belum diregres. Kita belum melakukan probabilitas regression. Happiness pun sama, agama pun sama dan segala macam. Termasuk nanti ada variabel juga umur anak, ini juga ternyata berpengaruh. Dan yang terakhir adalah rata-rata usianya. Itu juga nanti akan kita buktikan secara statistik probitnya seperti apa, karena ini baru deskriptif statistiknya saja. Nah, ini hasilnya. Kelihatan nggak? Oke, kayaknya mungkin harus di zoom aja. Oke, dia ngeran 10 model, ya. Dia ngeran 10 model yang mencoba berbagai macam variabel, mulai dari age square, middle class, upper class, sampai dengan agama, sampai dengan yang happy atau tidak happy, sampai dengan yang living in rural area atau tidak, atau living di kota atau di desa, tinggal di kota atau di desa. Nah, ternyata secara usia memang ada pengaruh yang signifikan antara nambahnya usia dengan kemungkinan dia itu selingkuh. Tapi koefisiennya rata-rata dari setiap model itu kecil. Yang ini nih 0,07 sampai dengan terakhir model yang dia pakai itu hasilnya cuma 0,023. Nah, kalau di OLS kita bisa menginterpretasikan bahwa gimana kalau OLS? Berarti kan kalau di OLS setiap kenaikan 1 tahun atau di regresi biasa yang kemarin kita pelajari, setiap kenaikan 1 tahun ada kemungkinan ada kenaikan perselingkuhan itu sebesar 0,007. Nah, kalau ini bagaimana? Apakah sama? Interpretasinya ternyata tidak. Ketika kita melakukan probit atau logit, kita menganggap bahwa koefisien ini adalah sebuah probabilitas. Ya. Jadi yang harus diterjemahkan terjemahannya adalah koefisien 0,07 artinya ya betul ada arah positif, cuman akan ada penambahan kemungkinan selingkuh sebesar 0,07%.
Ya, jadi diubah. Kita menyebutnya sekarang ketika kita melakukan probit dan logit, koefisiennya adalah koefisien persentase kenaikan yang sifatnya probabilitas. Jadi bukan kenaikan pasti, tapi ada kemungkinan dia naik sebesar 0,07% kalau misalkan usianya bertambah. Di H-square pun sama. Kenapa dia melakukan H-square? Karena pada suatu titik ternyata menurut dia secara psikologis dan biologis itu baik cewek maupun cowok itu akan berhenti aktivitas seksualnya. Makanya dia memasukkan variabel baru yaitu H-square, memangkatkan si H. Di H pun sama, signifikan dan berpengaruh walaupun koefisiennya itu kecil, 0,000 sekian. Begitu pula kalau misalkan ternyata dia middle class. Orang-orang middle class ini di woman itu lebih tidak cenderung untuk berselingkuh. Ya, di woman. Tapi di woman itu yang upper class-nya, yang cewek-cewek kayanya justru yang berselingkuh. Nanti kita lihat di cowoknya seperti apa. Nah, sehingga kurang lebih di model ke-10 itu ternyata setelah dia running, setelah dia coba berbagai macam modelnya, di model ke-10 ternyata yang signifikan itu adalah yang pertama H-square. College, kalau misalkan dia lulusan S1, dia akan di cewek nih ya, lebih tidak berselingkuh. Di cowok pun, di pasangan pendidikan pun sama, tidak mudah berselingkuh. Sampai akhirnya yang menarik adalah buat saya ketika dihadapkan pada agama dan kebahagiaan, justru orang-orang yang taat dalam Protestannya, dalam Katoliknya itu lebih cenderung tidak berselingkuh. Ya, artinya apa? Orang yang religinya bagus, Orang religi ternyata sedikit lebih kuat dibanding dengan yang tidak religius. Nah, tapi kebahagiaan itu malah cenderung membuat orang berselingkuh. Cewek, tapi ya, di cewek. Di cewek, kebahagiaan ini yang pretty happy, ya, dia malah dan koefisien yang besar 4%. Sorry, 0,04, ya benar, 0,04 berarti 4% ya. Itu ya, ini untuk cewek ya. Bagaimana dengan yang cowok? Yang cowok perilakunya beda lagi, perselingkuhannya. Di cowok, agama itu bukan pengaruh signifikan perselingkuhan. Boleh. Oh pantas ya.
di cowok ya, baik mau dia taat, mau dia tidak taat, itu sama aja ya. Tapi apa yang berpengaruh di cowok? Nah, kita lihat. Ternyata di cowok itu yang pertama yang jadi signifikan itu adalah kalau misalkan dia nganggur. Cowok, makanya cowok tuh harus punya hobi. Karena kalau cowok nganggur, nggak ada kegiatan. Yang kedua, yang jadi menarik, yang saya pikir tadinya akan berpengaruh signifikan dan positif adalah jumlah anak. Saya pikir tadinya kalau anak tambah banyak, cowok akan lebih cenderung berselingkuh. Tapi ternyata enggak. Ketika anak banyak, number of children, ini ya, sorry, ini number of children white ya, sorry, white ini berpengaruh negatif, tapi number of children malah nggak berpengaruh. Yang kulit putih itu tidak lebih berpengaruh, dan happiness pun sama. Di cowok pengaruhnya positif. Jadi meskipun bahagia, kemungkinan selingkuh itu tetap akan ada, baik di cewek maupun di cowok. Tapi faktornya yang berpengaruh yang lainnya agak beda. Nah, terakhir dia memetakan extramarital affairs dan aging atau penambahan usia. Dari koefisien yang tadi dia dapatkan bahwa cowok titik puncaknya perselingkuhan cewek itu hanya akan ada di usia 40 sampai dengan 45. Karena apa? Kenapa? Karena dia akan kehilangan kemampuan seksualnya setelah usia itu. Masa suburnya kan lewat secara biologis, dan ternyata dibuktikan oleh secara statistik perselingkuhannya dia pun selesai di umur 40 sampai dengan 45. Tapi kalau cowok sampai umur 60 pun masih nakal. Kenapa? Cowok masih nakal di umur 60. Duitnya lagi banyak. Masih subur. Masih banyak penyimpanan. Karena masa suburnya dia tidak berhenti ketika umur 45 atau 50. Jadi kita punya perilaku perselingkuhan yang berbeda. Dengan kita bisa simpulkan bahwa ini kesimpulannya, woman and men weigh the expected cost and benefits of infidelity differently. Ada perilaku yang berbeda
antara benefit dan cost-nya cewek dan cowok ya. Kalau kita berbandingkan antara hasil regresi cewek dan cowok. Educational attainment have no impact of women behavioral towards infidelity. Jadi nggak ada pengaruhnya kalau di cewek ya. Kalau di cewek pendidikan tuh, derajat pendidikan tuh nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau di cowok itu ada pengaruhnya. Kenapa? Makin tinggi pendapatan cowok, pendidikan cowok, makin tinggi pendapatannya. Sementara kalau di cewek apa? Gak ngaruh. Karena jadi ibu rumah tangga. Ya, itu adalah pengaruh psikologis. Nah, yang menarik, men's behavior towards infidelity is affected by their own quality. Jadi selingkuhnya cowok itu dipengaruhi oleh dirinya sendiri. Kualitas dirinya sendiri, makin kaya dia makin nakal, makin pendidikannya makin tinggi, itu dia makin nakal. Sementara yang terakhir, an inverted usage curve between age and the probability of having extramarital affairs for both men and women. Tapi kesamaannya adalah di antara gender men and women, kedua-duanya punya titik puncak. Artinya pada titik tertentu orang itu akan berhenti nakal, meskipun antara men dan women punya kecenderungan yang berbeda nakalnya, puncaknya ya. Sehingga bisa disimpulkan sebetulnya kalau di papernya, kalau kalian baca, salah satu kesimpulannya adalah puber kedua itu ada, ya, puber kedua itu ada, tapi di cewek dan di cowok, ya, puber kedua itu ada di cewek dan di cowok, tapi beda umurnya. Puber kedua cowok itu di umur berapa? 40 ke atas. Sementara puber kedua cewek itu di puncaknya masa suburnya dia 35. Dan ini sains ya, bukan. Oke, sayangnya memang variabel-variabel yang lain itu tidak dimasukkan oleh dia. Dia hanya mengukur si infidelity ini, nggak sampai mengukur ke zodiak atau segala macam. Tapi yang jelas, kenapa dia tidak memasukkan zodiak? Karena dia ngambil teorinya dari ngambil teori dari biologi sama psikologi. Berdasarkan, makanya variabel-variabel yang masuk modelnya ya, ini diambil dari ilmu biologi sama ilmu psikologi. Nah, ini adalah salah satu kasus. Saya mau menunjukkan bahwa ini adalah salah satu kasus bahwa sebetulnya statistik itu bisa dipakai dimanapun, untuk kasus apapun, untuk data apapun. Yang sekarang kita pakai data yang sifatnya tadi cuma 1 dan 0, yang bisa kita lakukan dengan apa yang disebut dengan probit regression atau logit regression. Nah, logit sama probit regression ini hampir sama penggunaannya. Dia digunakan untuk apa yang disebut dengan data yang sifatnya kategorikal, yang sifatnya kemarin saya katakan yang paling sederhana itu adalah 1 dan 0.
kategorikal lainnya, Likert misalkan antara 1, 2, 3, 4, 5 itu bisa pakai apa yang disebut dengan order probit atau O probit. Nah itu sudah lebih advance lagi, saya pun nggak akan ngajarin si order probit karena interpretasinya akan sangat sulit. Bahkan Stata saja itu melakukan iterasi atau percobaan itu sampai 5 kali untuk melakukan probit ini. Makanya kadang ketika kita melakukan probit itu agak lama untuk regresinya. Sekarang softwarenya itu mencoba beberapa kali regresi sampai akhirnya dia menemukan likelihoodnya seperti apa yang paling bagus, dan ini hasilnya. Sayangnya ini bukan hasil koefisien ketika kita melakukan probit. Jadi ini adalah koefisien Z. Belum ketemu marginal efeknya. Makanya ketika kita melakukan probit, yang berikutnya yang harus dicari adalah marginal efeknya atau turunannya dy per dx dari setiap masing-masing variabel. Nah, inilah yang dipakai nanti, yang tadi kalian lihat di slideshow itu bukan hasil regresi langsung, tapi ini adalah marginal efek dari hasil regresinya. Ya, nanti yang dimasukin adalah yang ini, yang dilaporkan. Yang ini, yang atas itu cuman ini namanya yang disebut dengan post-estimation process. Jadi setelah melakukan estimasi, kita melakukan post-estimation atau proses setelah melakukan estimasi, mencari apa yang disebut dengan marginal effects after probit. Sama, yang jadi beda adalah si interpretasinya tadi, bahwa dia itu harus merupakan kemungkinan, bukan kelipatan. Kalau sebelumnya kan kelipatan, makin naik satu satuan makin naik. Nah, kalau ini bukan. Kalau ini adalah kenaikan probabilitas yang terjadi karena adanya kenaikan dari variabel price misalkan, atau dari miles per gallonnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ini saya kasih bocoran soal UAS. Soalnya itu kan. Iya ini. Oh iya. Jangan tekan dulu. Jadi ketika kita melakukan probit itu yang keluar itu marginal bukan regresi. Oke. Nih, saya ngeran 4 kali regresi untuk persamaan Brathwaite. Tugasnya nanti adalah temukan model yang terbaik yang mana dan interpretasikan. Nanti ini saya akan lengkapi dengan pelaporan normalitas dan segala macamnya, ya. Dan cari mana yang terbaik menurut kalian di antara masing-masing model ini dan interpretasikan. Model pertama ini adalah model yang polos. Saya running pertama, Brathwaite dalam ons, itu langsung saya regres terhadap ini. Brathwaite yang kedua atau persamaan yang kedua, saya mengeliminasi semua data yang sig-nya di atas 20.
Yang merokok lebih dari 20 saya hilangkan. Makanya di sini observasinya kurang jadi 1183. Yang berikutnya saya ganti income-nya menjadi low family income. Makanya di sini nggak ada. Yang terakhir, setelah saya ganti, saya robas. Jadi saya ngerunning 4 dan nanti saya akan lengkapi hasil uji dan tes segala macamnya, dan kalian pilih mana yang terbaik dan harus diinterpretasikan dari equation atau model yang ini. Ya. Ini model dari mana? Dari yang persamaan yang kemarin yang sebenarnya sudah kita pelajari. Soal birth weight atau bobot anak ketika lahir. Ya. Jadi sebenarnya gampang. Cuman saya ini nambah variabel aja. Variabel-variabel yang sebelumnya tidak saya masukkan, sekarang saya masukkan. Ya. Gampang kan? Gampang. Udah dikasih tahu. Robek nggak masuk Pak? Masuk. Nanti profit pun saya minta saya sama akan melakukan regresi profit. Nanti profitnya sama, akan ada 4 kali regresi dan kalian pilih mana yang terbaik dan interpretasikan Maksudnya yang terbaik itu sesuai dengan syarat. Kan kemarin udah dipelajari. Pertemuan sebelumnya kan kita belajar soal syarat kan. Ya. Jadi nanti saya akan sajikan hasil cek syaratnya dan segala macam. Pak, dari soal ini kan Bapak ngeregres, ini berarti ngeregres 4 kali ya Pak? Yes. Nah, terus sudah ketemu koefisien sama aspek. Nah, dari 4 hasil regresi ini kita cari dari 4 ini mana yang terbaik kayak gitu. Yes. Terus dijelasin kenapa. Yes. Emang ada perbedaannya gitu? Ini Iya Pak ya. Ya. beda dong. Yang satu ini ada tambahan data, contoh misalkan ya, birth of child, urutan anak ketika lahir. Ternyata makin belakang urutan anaknya itu positif koefisiennya. Kenapa? Kenapa anak pertama itu biasanya cenderung lebih kecil dibanding dengan anak kedua? Karena asupan dari orang tuanya. Nah, dan ternyata ini terjadi. Anak berikutnya itu akan selalu lebih Kecil. besar. Besar. Anak pertama itu biasanya lebih kecil dibanding dengan anak keduanya. Anak ketiga itu lebih gede lagi. Kenapa? Gizi Pak. Anak pertama itu biasanya orang tua lagi berjuang. Sementara anak kedua Udah ada duit. gizinya lebih baik, dan itu terjadi di statistika yang ini. Dibuktikan. Birth of order of child, jadi makin misalkan urutan anaknya itu anak ketiga itu biasanya bobot berat lahirnya itu lebih tinggi dibanding dengan anak yang pertama ataupun anak yang keduanya. Gak gede sih, paling cuma 1 atau 2 ons. Tapi dia berpengaruh signifikan banget. Jangan lupa konstantanya pun harus diinterpretasikan. Konstantanya ini pun berbeda-beda antara yang pertama sampai dengan yang keempat. Ya.
Oke, bisa dipahami? Bapak, kan itu kan dari setiap proyek itu kan regresnya bukan regres berganda kan Pak ya kan? Ini berganda. Oh berganda ya. Jadi berarti modelnya itu IY sama dengan X1, X2, X3 gitu Ya. kan? Bentar. Ini kan udah jelas itu berganda nih. Oh Birth berarti rate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh I see. 8, 9 variabel independen. Oh, oke. Yang satu, yang terakhir adalah log pengganti dari yang tidak di log. Mana dia dikasih data statanya Enggak dong. langsung ini aja. Datanya itu ada 1000. Mau di print. Oh iya. Datanya ada 1000 baris. Buat apa ngeliat data? Kalian sekarang cuman diminta untuk baca hasil, bukan untuk regres, tapi baca hasil regresi dan hasil analisisnya. Datanya udah selesai, urusan kalian dengan data itu udah selesai. Urusan kalian itu adalah sekarang membaca hasil regresi. Tipe soalnya kayak gini doang Iya. Pak. Tadi yang tadi Profit, yang profit masuk. Profit pun sama, nanti akan saya Ini regress 4 kali regress dengan modifikasi terhadap modelnya ya. Modifikasi terhadap model itu kan dilakukan karena apa? Karena ada yang tidak normal dan ada yang tidak dan kena masalah kan. Makanya saya harus melakukan modifikasi. Nah, otomatis modifikasi mana yang paling terbaik menurut kalian itu yang harus kalian jadikan alasan untuk kalian interpretasikan. Satu model aja yang si probitan itu yang variabel dependennya yang satu Satu nol. Jadi intinya misalnya ini soal pertama terus yang probit soal kedua. Soal pertama tuh menjelaskan tentang koefisien itu angka kenaikan tingkatnya itu tetap itu ya. Kalau yang probit itu berarti kemungkinan doang. Yes. Ya, Iya. ada link pertanyaan? Bapak misal oh iya. Kalau profit yang kita lihat tetap sama. Yang pertama ini adalah koefisiennya. Yang kedua adalah standar errornya, tetap sama harus kita lihat. Ya, hanya saja si koefisien ini bukan berarti kenaikan. Koefisien ini adalah koefisien Z, tabel Z. Ya, tabel probability yang dulu semester lalu kita pakai buat latihan. Ya, nanti kita harus secara manualnya kita harus membandingkan antara
nilai koefisien ini dengan tabel Z manualnya, manual. Tapi Tata itu menyediakan aplikasi tambahan dengan mencari marginal efeknya atau tingkat kenaikannya. Makanya dicarilah MFX atau marginal effects dari sebuah regresi probit maupun logit dengan mengetikkan ada yang estet MFX, ada yang kalau saya lebih senang ya udah MFX saja gitu, marginal effects-nya dari si probit ini. Nah, inilah yang sebetulnya yang bisa kita interpretasikan. Kenaikan probabilitasnya itu yang ini. Hanya saja balik lagi, tetap pun kita harus melihat bahwa mana sih variabel yang signifikan, dilihat dari probabilitasnya terhadap Z. Kalau ini dia harus lebih kecil dibanding dengan 5% probabilitasnya terhadap Z, baru dia disebut sebagai variabel yang signifikan. Price misalkan ini 0, maka dia signifikan. Kalau ini karena dia lebih besar daripada 5%. Yang ini nih MPG. Kalau ini lebih kecil kan daripada 5%, makanya dia signifikan. Jadi dilihat dulu ininya. Step pertama ketika probit itu adalah lihat dulu koefisien dan probability Z-nya, mana dia harus lebih kecil daripada 5%. Baru kemudian setelah dicari mana yang signifikan, baru kita lihat signifikansinya, magnitudenya seperti apa, koefisiennya, magnitudenya yang ini. Ya, yang signifikan berarti apa? Price sama weight. Price berarti karena yang ini yang di regress adalah foreign atau locals, ternyata yang foreign interpretasinya itu kemungkinan akan lebih tinggi harganya sebesar berapa persen nih? 0,004%. Yang foreign itu harganya akan lebih tinggi sebesar 0,004%, tapi bebannya itu akan lebih rendah yang mobil buatan luar negeri. Harganya lebih tinggi sebesar 0,4%, tapi bebannya itu lebih rendah. Nah, itu kalau misalkan cara kita menginterpretasikan sebuah regresi yang probit. Ini kemungkinan dipakai nggak buat skripsi? Di skripsi sudah ada yang pakai, beberapa orang. Anak bimbingan saya ada 3 orang yang pakai probit dan logit. Tapi rata-rata memang pakai yang biasa, yang WLS, yang biasa kita pelajari, rank, gitu biasa standar lah, yang gampang. Kalau yang ini ya tadi kita perlu apa yang disebut dengan proses postimation. Setelah mengestimasi, kita mencari apa yang disebut dengan marginal effect-nya dari si regresinya. Oke, ada pertanyaan? Ini baru satu model. Kalau kayak ini kan dia nih tuh sudah
berbagai macam model. Dia sajikan, dan dia pun secara di keterangan hasil regresinya dia secara jujur mengatakan bahwa ini adalah robust regression, robust yang variansinya diubah, robust get statistic in brackets ini ada variabel yang omitted, yang ditinggalkan karena it's very heavy. Dia di sini meninggalkan, kan ada 3 kategori yang dia pilih, not too heavy, pretty heavy, sama very heavy. Nah, kalau memasukkan ketiganya itu kan pasti akan omitted karena dia itu adalah variabel dummy. Jadi yang masuk itu cuma 2, not too heavy sama pretty heavy. Bintangnya 2, nah ini yang canggih kalau menurut saya. Bintang 1 itu signifikan di angka 10%. Di angka 5% itu bintang 2, di angka bintang 3 itu di angka 1%. Dependent variable is dummy variable equal to 1 if respondent had an extra marital affair. Jadi kalau dia selingkuh, dia dapat angka 1. Gitu. Tadi soal skripsi kan kebanyakan pakai LS. OLS. Oh ya OLS. OLS. Terus ada yang pakai apa tadi? Yang Profit target. Iya. Berarti kan otomatis yang profit itu lebih ribet ya, Pak? Apa enggak? Apa ada sisi positifnya kalau skripsi pakai profit? Kalau saya sih selalu melihat tingkat kesulitan nilai. Kalau yang OLS biasa istiruwer. Tapi kalau misalkan lebih probib, ya saya kasih apresiasi nilai lebih tinggi. Karena regresinya kan sulit untuk diinterpretasikan. Tuh, tapi tantangannya juga lebih gede. Tapi jarang. Kan kalau OLS kita kemarin harus uji asumsi klasik dan segala macam ya. Tapi kalau yang OLS, kalau yang profit logik itu jarang yang pakai uji asumsi klasik. Dia langsung robust aja. Biasanya, makanya dia jujur nih di sini, dia langsung menyebutkan bahwa ini adalah regresi robust, robust dia statistik in brackets, semua dia robust di itunya si variansinya dia kuatkan. Jadi sebenarnya sintetis gitu. Observation ini sampai ada yang 2736, sampai ada yang cuma 1600, sudah R square. Nah, square-nya memang rata-rata kecil. Kalau di OLX kan R square itu jadi pentingnya seberapa bagusnya model. Nah, kalau di sini kadang orang sudah tidak lagi memperhitungkan si R square-nya, karena R square-nya paling cuma 1%. Jadi sebetulnya variabel-variabel yang lain yang mempengaruhi perilaku berselingkuh itu masih banyak. Karena modelnya dia yang dia sajikan itu baru menjelaskan 1% yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi seorang itu bisa berselingkuh. 1%. Ya. Jadi gimana? Mau selingkuh? Oke. Mau UAS? UAS dulu. UAS dulu Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Saya Baik. UAS kita di TU tuh lagi repot cap-capin apa lembar jawaban Minggu depan sejam aja cukup.